Gimana? Sudah siap? Sudah, Pak. Sudah siap. Siap, Silakan, Mas. Pak. Di e-learning saya upload ini bahan belajar hari ini itu distribusi frekuensi. Nah, di sini saya share ini yang ada di bahan di e-learning itu yang sudah saya upload. Silahkan dibuka kalau ingin diikuti satu persatu langkahnya atau mau diikuti di share di layar ini silahkan. Tapi ini ada di e-learning. Nah, hari ini kita akan masuk ke topik menyajikan data dalam bentuk tabel. Jadi tugas kemarin, tugas 1 itu ini sudah di bawah hari ini 120 skor. Jadi 120 skor yang ini kemarin kita minta hari ini siap untuk kita kerjakan lagi menjadi tugas berikutnya. Nah, langkah pertama adalah buka tugas tadi, amati, beri, cari skor terendah dan skor tertinggi, beri tanda. Kalau ada 2 atau lebih sama skornya, terendah atau tertinggi itu ada yang sama, silakan satu aja diberi tanda, satu yang tertinggi, satu yang terendah. Nah, sudah, silakan. Kalau sudah diberi tanda, langkah kedua adalah kita menghitung jarak pengukuran atau range atau rentang. Di sini disimbolkan dengan huruf R. Saya buat simbolnya itu sebenarnya nih pakai tanda kurung atau tidak nih sama saja, karena tanda kali kan tanda kurang atau tanda plus itu dikerjakan siapa yang dulu tertulis. Jadi skor tertinggi dikurang skor terendah ditambah 1. Ini rumus statistik. Rumus di buku-buku lain pada umumnya rentang itu adalah skor tertinggi dikurang skor terendah. Nah, di statistik itu dianggap kurang cermat. Rentang itu rumusnya skor tertinggi dikurang skor terendah ditambah 1. Nah, jadi kalau rentang saya ini 91 dikurang 32 ditambah 1, itu kalau ditulis pakai langkah ini, nah ada 3 langkah. Tapi kalau kita mau nulis di Excel, kita tulis saja seperti itu. Nah, sama dengan 91 kurang 32 tambah 1, enter, sudah dapat 60. Jadi, daripada misalnya kita menggunakan langkah-langkah seperti ini di dalam Excel itu lebih cepat karena ada fasilitas yang bisa mempercepat perhitungan kita. Jadi kalau ini rumus, maka langsung aja tulis seperti rumus ini, 91 kurang 32 tambah 1. Di depannya tulis sama dengan dulu. Maka ketika dalam satu sel Excel, kita lakukan itu, kita enter, sudah hasilnya langsung dapat. Jadi rentang skor saya dari 32 sampai 91 itu ada 60 buah skor. Jadi kalau disusun itu ada 60 buah skor kalau disusun. Tapi belum tentu semuanya ada pemiliknya. Jadi teorinya kalau disusun 32 sampai 91 itu ada 60 buah. Nah, ternyata ada orang yang memiliki skor-skor tertentu, ada yang skor tadi yang tidak dimiliki seseorang. Kemudian kita akan menentukan banyaknya kelas interval yang kita sediakan dalam tabel kita. Kita tahu rentang kita 60. Sekarang kita ingin, kalau saya mau sajikan data ini dalam bentuk tabel distribusi, berapa baris saya harus buat kelasnya. Nah, jadi sebanyak buku statistik menyatakan bermacam-macam juga. Ada yang mengatakan ada yang bagus antara 6 sampai 15 baris. Ada yang mengatakan antara 10 sampai 20 baris. Itu kan pendapat para penulis. Tetapi orang yang sudah berkecimpung di statistik mengatakan kita pakai rumus. Jadi kita perhatikan dulu banyak data kita.
kalau banyak data kita itu kita ketahui, lalu kita masukkan ke rumus. Jadi kalau data kita 120, N-nya 120, N ini kan banyak data, maka berarti kalau kita masuk ke rumus 1 tambah 33 log 120, karena N kita 120. Nah, log 120 ini sudah saya cari di kalkulator, itu dapatnya 2,0791 sekian-sekian, ada angka sini, saya hilangkan. Nah, karena itu maka rumus ini berbunyi 1 tambah 3,3 kali 2,0791. Nah, lagi kalau dilakukan lagi berarti kalau bertahap berarti 3,3 kali 2,07 dulu. Baru 1 tambah hasil ini. Itu kan langkahnya, kali dulu baru tambah. Nah, kalau di Excel tadi kita tinggal tulis langsung sama dengan 1 tambah 3,3 kali 2,0791. Ketika sudah kita tulis seperti itu, kita enter, ya sudah selesai. Angkanya 7,86. 7,86 baris atau dibulatkan menjadi 8 kelas. Jadi kita disarankan membuat 8 kelas dengan data 120 buah ini. Lalu saya sudah tahu rentang data saya 60. Kalau 60 ini saya buat menjadi 8 kelas, maka rentang per kelas berapa gitu kan pertanyaannya juga. Kalau rentang data saya 60, saya buat satu rentang besar menjadi rentang kecil-kecil, 8 buah bersambung. Berapa rentang satu kelas kecil itu? Nah, tentu 60 bagi 8 jadinya. Ya, karena 60 rentangnya dibagi 8 kelas, maka rentang di sini ada ketentuan boleh dibulatkan jadi 7, boleh dibulatkan jadi 8. Nah, dianjurkan ini dibulatkan kalau bisa cari angka ganjil. Nah, nanti kemudahan dari angka ganjil itu adalah kalau sudah kita buat tabel berkelas, artinya dari angka sekian sampai angka sekian, maka kalau per kelas ini ganjil, maka titik tengahnya nanti genap. Titik tengahnya bilangan bulat. Tetapi kalau rentangnya ini genap, 8 buah angka, maka titik tengahnya pasti ada desimal 0,5. Tidak salah sebenarnya, tapi itu tadi ada angka 0,5 di ujungnya yang mungkin menambah sedikit rumit hitungan kita nanti. Artinya kita berhadapan dengan pecahan. Tapi sebenarnya tidak salah. Kalau memang harus akhirnya kita harus membuat rentang dengan rentang kelas ini bilangan genap, silahkan, tidak masalah, boleh saja, tidak salah. Saya memilih 7 karena di sana ada pilihan. Risikonya tadi, kalau 7,5 saya bulatkan 7, maka rencana 8 kelas yang saya buat itu bisa jadi 9 kelas nantinya, tidak 8. Jadi 8 ini tidak mutlak harus 8, tidak boleh lebih, bukan. Jadi 8-nya ancar-ancar, tetapi nanti seluruh kelas yang kita sediakan harus mampu menampung seluruh angka kita, dari angka terendah sampai angka tertinggi. Nah, dengan angka 7 sebagai lebar interval kelas saya, maka saya coba, jadi kita coba susun, sediakan dulu tabel kosong. Setelah tabel kosong, ya kira-kira 10 baris lah di tengah sini, di atasnya ada kepala tabel, ada kaki tabel, jadi 12 baris lah. Sini siap-siap, jadi saya buat 10, sebab data saya 8 kelas rencananya bisa jadi 9. Nah, kalau 9 pun masih ada cadangan 1 kolom lagi. Jadi, saya buat 10 baris, karena tadi rencana saya 8 baris, lalu di atasnya ditulis kepala tabel. Ini kepala tabel namanya interval, boleh kelas, ini boleh interval, boleh kelas interval videonya. Karena di sini kelas-kelasnya nanti yang bergerak
yang berjarak. Jadi kelas terendah dari sekian sampai sekian, sambungannya dari sekian sampai sekian. Jadi tabel ini disebut tabel distribusi bergolong atau berkelas. Maksud bergolong atau berkelas itu satuan untuk memilah per baris ini bukan angka tunggal, tapi angka berskala dari angka sekian sampai angka sekian. Ya. Sementara untuk keperluan awal kita sediakan kolom tally atau turus, nanti coret untuk menghitung berapa frekuensi masing-masing kelas ini. Itu kita tulis di sini. Oke, kalau sudah siap, nah silahkan buat. Nah kalau di Excel kan tinggal klik. Kalau mau buat tabel itu kan tinggal klik 3 kolom, tarik ke bawah 11 kolom, 12 kolom, tinggal beri petak, ya sudah, jadi sudah tabelnya. Kalau supaya rapi. Nah, kalau sudah disediakan tabel kosong, mulailah kita mengisi data. Nah, bukan mengisi data tabel itu. Jadi langkah berikutnya memulai membuat kelas interval. Nah, di sini ada beberapa yang mungkin sedikit informasi. Ketika kita mau membuat kelas, katanya mulailah kelas terendah menggunakan skor terendah sebagai batas bawah kelas. Jadi nanti saya ceritakan batas bawah ini. Intinya kelas terendah. Ada 2 cara lagi, tetapi biasanya agak jarang digunakan. Cara yang paling umum adalah ini, gunakan skor terendah sebagai batas bawah kelas terendah. Hingga menulisnya, kalau memulai menulis di sini, kelas terendah itu di atas sini kah atau di bawah sini? Ada buku statistik yang mengatakan kalau kita menulis itu mulai di atas sini, lanjut ke sini, lanjut ke sini. Jadi katanya kalau nulis kelas terendah ya di atas sini kelas terendah. Nanti naik ke tinggi, tinggi, paling tinggi di bawah sini. Itu ada sekelompok penulis buku statistik seperti itu. Nah, penulis lain termasuk yang saya ikuti itu menulis kelas terendah itu di bawah. Sehingga katanya kalau disambung kelas yang lebih tinggi itu di atas. Yang lebih tinggi lagi di atas. Sehingga kelas tertinggi nanti di atas sini, kelas di bawah terendah di sini. Nah, itu konsekuensinya nanti kalau kelas terendah kita buat di bawah, maka ketika kelas yang lebih tinggi kita menyebutnya di atas. Itu kan cocok antara sebutannya dengan pandangan mata kita. Kalau kita sebut di atas, mata kita mencari ke atas. Kalau kita sebut kelas yang di bawah, yang lebih rendah di bawah, mata kita cari yang di bawah. Nah, kalau di sini skor terendah, ketika disebut di atasnya, skor di atasnya atau kelas di atasnya, mulut kita menyebut di atas, mata kita mencari ke bawah. Itu masalahnya. Termasuk nanti kalau menggunakan rumus. Kalau rumus mengatakan frekuensi kelas di bawahnya. Kalau di bawahnya, kalau data saya pasti di bawah, sudah di bawah dari kelas itu, saya cari langsung. Tapi kalau saudara menulis kelas rendah di atas, ketika di bawahnya itu saudara mencari di atas, bukan di bawah. Padahal rumus menyatakan di bawahnya. Tapi saudara mencarinya di sebelah atas karena saudara menulisnya dari atas, kelas rendah. Itu bedanya dengan rumus statistik nanti. Silahkan mau yang nulis di atas kelas rendah, ke bawah yang tinggi silahkan boleh. Saya tidak menyalahkan, tapi ada konsekuensi nanti waktu bekerja. Kalau saya mengikuti beberapa buku yang saya baca, menulis kelas terendah itu di bawah, diikuti yang lebih tinggi di atasnya. Nah, kalimatnya mulailah menggunakan skor terendah pada kelas terendah.
Jadi kalau skor terendah saya 32, saya tulis 32, saya tulis sampai. Nah, berapa buah skor di dalam satu kelas ini? Itu sesuai dengan lebar interval saya. Lebar interval saya 7. Maka saya tulislah, saya hitunglah mulai 32 ini, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Jadi di sini 38, maka itu di dalamnya terkandung 7 skor. Saya sudah ngitung manualnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada orang yang simpel pikirannya, logikanya dan sangat percaya diri. Oh, kalau 7 skor kan 32 itu 30 sampai 39. Itu kan logika. Sementara katanya kalau 32, 7 skor, itu 32 tambah 7, 39. Tapi ternyata ketika dihitung, kalau 32 sampai 39 itu 8 skor, bukan 7 skor. Itu sebabnya hati-hati dengan kebiasaan. Sama halnya dengan kebiasaan kita tadi saya katakan, skor tertinggi dikurang skor terendah, tambah 1. Kalau kebiasaan kita skor tertinggi dikurang skor terendah, ya sudah. Itu salah. Nah, coba. Kalau ini, kalau kita hitungkan 32 sampai 38 itu ada 7 skor. Lalu kalau kita balik, ini rentang kelas yang di bawah ini kalau dihitung pakai rumus, skor tertinggi dikurang skor terendah, 38 dikurang 32 itu 6 aja. Harus tambah 1 kan rumusnya, sehingga 7. Ya, itu tuh. Nah, kalau sudah jadi skor terendah yang paling bawah ini, 32, 38 kan kelas paling bawah, lanjut ke kelas di atasnya lagi, hitung lagi, ini pasti 39 pemulaannya, karena di bawah 38 habisnya. Nah, sampai berapa? Hitung lagi pakai tangan. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Berarti 45. Nah, itu cara berhitung tradisional orang kampung, pakai jari. Kalau sudah kita pakai logika, kalau ini 32, ini 38, ini naik ke sini 39, ini kalau kita lihat interval 7, maka ini pasti tambah 7 ke atas. Kalau batas bawah, ini batas bawah namanya sebelah sini, di sebelah batas atas. Kalau batas bawah ini tambah 7, pasti tambah 7 terus ke atas. Kalau batas atas ini juga bedanya 7, pasti tambah 7 terus ke atas, pasti benar. Ya, jadi kalau ini tambah 7 kan nanti 46, tambah 7 53, tambah 7 60, 67, 73, berapa? 81, 88. Kalau ini tambah 7 lagi, 52, 59, 66, 73, ya kan? 66, 73, 80. Ya, itu caranya. Jadi, tapi kalau isu nulis, silakan tulis saja di sini. 39 tambah 7, 46. Ini tambah 45 tambah 7, 52. Salah nih. Nah, terus sampai ke atas. Sampai, jadi kalau terusan ke atas ini nanti akan jadi seperti ini. Nah, jadi hitung 77, ini sampai 7, terus 7. Sampai di sini sudah 8 kelas punya saya. Tetapi skor tertinggi saya 91. Kalau sampai 8 kelas ini aja saya buat angka
ada beberapa skor saya yang kada bisa masuk karena di atas 87. Karena itu harus saya masukkan kelas ke-9 di sini dengan hitungan tetap 7 jaraknya, maka 88 sampai 94. Jadi bukan sampai 91 batas tertinggi skor saya, bukan. Ini sesuai lebarnya, jaraknya 7 ya 94. Misalnya lagi sekelas lagi ini 95, 95 kalau dihitung 7, 101 sini batas atasnya. Tidak masalah kan, lebih di 100 batas kelas. Ini batas kelas kan. Meskipun skor kita enggak 100 saja. Tapi karena kelas ini mengharuskan dia berjarak 8 skor, terjadi 101 di ujung sini tidak masalah. Nah, jadi tetapi karena skor saya hanya 91, maka setelah ada kelas ini selesai karena sudah tertampung skor tertinggi. Nah, ini sudah apa namanya? Sudah benar. Jadi ini kalau mau tahu benar salahnya, hitung ini. Nah, ini naik 7. Kalau ini naik 7 juga. Jadi kalau di sini kita tulis 32, ke atasnya kita tulis sama dengan 32 tambah 7, 39 itu benar. Kalau di sini kita tulis 38, di atasnya kita tulis sama dengan 38 tambah 7. Nah, coba kita tarik ke atas. Betul kata yang kita buat tadi. Nah, ini kan sudah ditambah 7 semua. Coba cek. Sama tidak baris sebelah kiri, baris atas bawah ini 46, 53, 60, 67, 24, 81, 88. Batas atasnya 45, 52, 59, 66, 73, 80, 87, 94. Ini komputer yang menghitung Excel. Pasti cermat. Nah, ini manual kita buat tadi. Ternyata sudah benar, berarti ini sudah benar. Berarti itu sudah benar tabel kita. Apabila salah di sini, ada yang 8, ada yang 7 jaraknya nih. Ada terjadi itu D1 banyak itu yang kacau buatnya. Karena menghitung lontangan tadi. Ada yang menghitung yang 7, ada yang 8 sini, lalu kacau tabelnya. Bila kacau tabel ini, tugas 2 ini, maka tugas 3 sampai tugas 10 kacau semua, salah semua. Karena dasarnya nanti di tugas 2 ini. Oke, setelah selesai frekuensi interval kita buat, sekarang kita memasukkan data yang 120 itu ke dalam kelas ini. Memasukkan data yang 120 itu ke dalam kelas ini. Nah, sementara mana nih? Kita memasukkan data kita ke kelasnya masing-masing. Jadi kalau kita, ini saya agak kesulitan ini mau membaca ini.
Bentarlah. Saya mau men-split ini agak sukar. Bentarlah. Saya tidak bisa memindah ini ke Bisa kami bantu Pak, apa masalahnya Pak? ini kan ada menu apa menu Zoom ini. Saya mau buka menunya Excel ini kan tertutup oleh Iya, menu ribbonnya Pak ya. Itu ada tombol yang di paling atas itu Pak, yang turun segitiga paling atas. yang mana? Di paling atas kiri Bapak. Terus kiri atas lagi mau menampilkan paling atas lagi Pak, paling atas lagi kursornya. Ini Tekan ada di stop share dulu. Oke, satu ini saya nggak stop usah. share. Oh, Maksud saya oke lah, saya share ulang. Nah, ini kan tertutup kan menunya Excel ini dengan biasanya ini hilangkan ke atas betul. atau mau saya pindah ke bawah kok kada mau gitu. Itu namanya Nah, saya pindah ke ribbon bawah Pak. aja gitu. Ya, Saya pindah ke ribbon bawah, nah gitu. sudah oke bisa. Nah sekarang ini sudah saya buat split di sini. Nah jadi bagian atas ini kan bisa saya isi dengan data. Nah, jadi statistik itu secara manual dia menyuruh kita itu, mencontohkan kita itu mengisinya dengan menggunakan toli seperti menghitung suara, pemilihan biasanya. Jadi gini, katanya sekarang skor yang ini masukkan satu-satu ke dalam kelas yang ini. Sementara ini masukkan dengan cara memberi tanda tally katanya, terus. Dengan cara itu katanya akurat. Jadi kalau gitu kan mestinya kita buat sini 78, lalu kita masukkan di sini berarti di sini satu terus. Nanti ingatlah 78-nya harus kita beri tanda bahwa ini sudah dimasukkan, entah diberi warna, diberi apa, diberi arsir atau diberi warna bahwa itu sudah dimasukkan. Nah, kemudian nanti kalau sudah itu masukkan lagi angka 84. Angka 84 masukkan di sini berarti 84. Nah, nanti masukkan lagi 84 sudah diberi warna supaya supaya ingat jangan kedua kali lagi masuk. Nah, ini 69 kita masukkan lagi sini. Satu lagi di sini. Lalu 66 kita masukkan di sini satu tele. 73 kita masukkan lagi sini satu tele. 81 kita masukkan lagi di sini satu tele.
Nah, sampai seluruh 120 ini masuk jadi coretan tally di sini. Kalau sudah tally-nya 120 ini lengkap, maka tally di sini di kelas ini masing-masing dihitung. Kelas ini dapat berapa, kelas ini dapat berapa orang yang masuk sini, sini berapa orang masuk sini, berapa masuk sini. Itu sebenarnya apa namanya cara yang dianjurkan oleh statistik, tetapi itu manual. Nah, itu manual. Jadi kalau kita mau cara yang lebih apa namanya menggunakan fasilitas Excel, kita harus cari trik bagaimana supaya tidak manual seperti itu. Nah, sebenarnya bisa aja cara tertentu dengan kreativitas kita menggunakan statistik kan, apa namanya dengan kreativitas kita menggunakan Excel kan bisa jadi nah saya coba jadi misalnya saya agak kurang suka dengan cara manual seperti ini lambat, lalu yang seperti ini tadi lambat, lalu saya buat aja saya copy data saya ini. Saya copy, saya bawa ke halaman ini. Misalnya, saya letakkan di sini. Nah, kemudian saya buat dulu menjadi urutan ke bawah 100 data. Setelah urut ke bawah, itu masing-masing aja triknya kalau mau mengurutkan itu. Kalau saya tadi, saya ambil 6 data. Kalau sini saya potong. Jadi saya potong separuh. Saya cut. Saya letakkan bawahnya. Nah, saya potong lagi separuh. Saya cut lagi. Saya letakkan lagi ke bawahnya. Terus itulah salahnya. Saya ulang. Betul aja. Masalah.
Nah, ini data yang 120 tadi sudah jadi satu kolom saja, 120 buah. Ini. Nah, lalu saya sort dulu supaya mudah. Jadi saya sort supaya tahu nanti mudah menghitung per. Saya sort di sini, sort large to small, gini aja. Nah, sudah, datanya sudah berubah menjadi angka tinggi di atas, berikutnya sampai angka terendah di bawah. Nah, tinggal menghitung. Kalau kelas kita itu kelas yang paling pertama itu 88 sampai 94, nah kita cari aja ini kelas kita. Nah, kalau kelasnya 8894 kita hitung aja 88 sampai 94 berapa buah sih? 88 sampai 94. Ini sebenarnya hitungannya yang sudah kemarin saya hitung. Jadi pasti kita dapati 6. Nanti kelas 2 8187 dari 81 tarik sini. Nah, sampai ini. Nanti kelas 3 74 sampai 80 buat lagi. Nah, ini banyak ini panjang. Nah, 74 sampai 80. Nah, kemudian 66 sampai 73, 67 sampai 73. Nah, setelah semuanya dapat kita beri warna, kita bertanda, kita hitung. Oh, ini 31 buah, yang ini 74 sampai 80, 21 buah, ini 11 buah, 6 buah, 6, 20, 11, 21, 31, 22, 13, 8, 6, 2. Nah, frekuensi ini tinggal kita masukkan ke tabel yang tadi kita buat. Jadi istilah saya di sini salah. Muncul enggak. Jadi di sini skornya di sini. Nah, dari habis tally, kalau kita tidak pakai tally kan skor yang tadi kita salin ke sini. Nah, ini skor yang kita peroleh tadi di set 5 ini. Nah, 6, 8. Sudah masuk sini. Kalau mau yakin, jumlahkan dulu. Kalau jumlahnya 120, itu pasti benar. Nah, jumlahnya belum muncul. Nah, 120 berarti benar dari frekuensinya ini. Nah, kalau sudah dapat frekuensi masing-masing kelas, tugas kita selesai. Tugas kita selesai ini. Tinggal hilangkan kolom tally terus tadi, langsung ini kelasnya, ini frekuensinya per kelas, ini jumlahnya 120. Nah, tugas 2 ini saja yang perlu kita siapkan, kita laporkan. Jadi seperti ini aja laporan tugas 2 untuk kita pakai minggu depan tugas 3. Jadi ada, ini boleh interval, tulisannya boleh kelas, di sininya boleh kelas interval. Ini frekuensi. Ada jumlahnya, di sini ada nama tabel, ada nomor tabel. Ini kepala tabel, ini kaki tabel namanya. Nah, sudah tugas 2 hanya membuat ini aja. Tapi yang pasti minggu depan harus sudah siap, karena ini yang kita buat minggu depan kita pindahkan lagi dari sajian menjadi sajian grafik. Nah, saya kira itu ringkasnya tugas yang saya upload hari ini, termasuk tadi cara saya menghitung frekuensinya yang dibantu dengan Excel itu lebih cepat dibanding manual. Nah, saya kira itu materi hari ini, tugas hari ini, tugas 2 namanya. Nanti di bawah ini
untuk minggu depan sebagai bahan untuk kita mengerjakan tugas 3. Baik, sementara itu kalau ada yang masih perlu dijelaskan silahkan ditanyakan sebentar, ada 5 menit lagi waktu. Mohon maaf Bapak, boleh bertanya? Bapak boleh bertanya? Silakan. Oke. Ini kan pakai Excel Pak, jadi boleh nggak kita menggunakan rumus yang ada di Excel, misalkan untuk mencari frekuensi itu kita menggunakan count if gitu? Silahkan kalau emang ada yang berkreasi seperti itu silahkan. Oh, oke. Kalau Siap. saya kan masih sederhana menggunakan Excel, belum punya rumus yang canggih-canggih. Berarti boleh Pak ya menggunakan rumus yang ada di Excel? Silahkan. Oke. Terima kasih Sementara Bapak. tabel kita kan tetap disajikan seperti ini. Iya, betul. Cara Terima mencari kasih. angka tadi kan bisa saja itu kreativitas dan kecanggihan saudara menggunakan menyelami fasilitas Excel. Kalau saya belum sampai ke sana. Silahkan. Oke. Siap. Terima kasih Bapak. Oke. Nah, kalau sudah berarti itu aja untuk hari ini. Silahkan kita siapkan laporannya. Hanya seperti ini aja untuk tugas 2 nanti. Saya sangat mencek nanti tugas 2 ini karena ini dasar dari tugas berikutnya. Semua tugas yang lainnya, kalau ini sudah agak yang keliru, semua tugas berikutnya akan ada kesalahan. Oke, jadi istilah saya tolong di sini lebih harus cermat gitu. Terutama ini jarak ini jangan sampai ada yang. Tapi kalau kita pola tadi menghitungnya pasti sudah benar. Kadang kalau manual di S1 itu sering ada kadang 7, kadang 8 jaraknya ini dia karena manual ngitungnya. Nah, yang ini juga kadang-kadang ketika jumlahkan bisa 121, bisa 119 jumlahnya, itu hati-hati. Tapi kalau kita sudah ke Excel, saya kira apalagi saudara bisa sampai kreativitas yang lebih canggih itu biasanya sangat eksak di komputer. Saya kira itu cukup. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan berarti sudah istilah saya sebenarnya ini mengulang aja kan, cuman mengulang kita coba di Excel sambil nah nanti siapkan laporannya untuk minggu depan dibawa. Jadi minggu depan nanti begitu kita masuk kita buka tabel ini kemudian kita olah menjadi grafik, termasuk grafik yang dihapuskan menjadi kurva. Baik, saya kira itu untuk hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira saya cukupkan. Pertemuan hari ini cukup. Saya undur diri dari kelas. Saya sudahi. Salah hilap mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.